Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur bersama perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia berkomitmen untuk terus berjuang dan tumbuh bersama untuk menciptakan iklim pendidikan yang dinamis dan positif. Seperti semangat kemerdekaan yang diamanatkan oleh pejuang veteran saat mendirikan UPN Veteran Jawa Timur pada 5 Juli 1959 silam. Selamat datang di Kampus Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Yang bertempat di sisi timur kota Surabaya, mengemban visi menjadi universitas unggul berkarakter bela negara. Hal ini ditunjukkan dengan pendidikan bela negara yang berkesinambungan dari awal mahasiswa masuk hingga menjadi sarjana. Dimulai dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, mata kuliah umum pembentukan karakter seperti Pancasila, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Outbound Bela Negara, dan kuliah kerja nyata bela negara. Kemudian terdapat kegiatan pendukung mahasiswa melalui unit kegiatan seperti resimen mahasiswa, pramuka, mahasiswa pecinta alam, kegiatan seni dan budaya, serta olahraga. Menjadi perguruan tinggi negeri, membuat UPN Veteran Jawa Timur terus berkiprah dan mendapat capaian prestasi yang membanggakan. Capaian yang diraih antara lain mempertahankan akreditasi institusi A di tahun 2021, status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU, 45% akreditasi program studi A, 13 program studi terakreditasi Foundation for International Business Administration Accreditation atau FIBA, ranking 12 status penelitian mandiri, dan status unggul dengan ranking 9 pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengejar perkembangan era digital 4.0, UPN Jawa Timur terus mengembangkan tridharma pendidikan tinggi melalui program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa bisa berkuliah secara daring dan luring antar fakultas dan program studi lewat program Permadi dan Permata. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengikuti pertukaran mahasiswa, baik nasional di program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan program internasional seperti ICT atau International Credit Transfer dan Indonesian International Student Mobility Awards. Sejalan dengan rencana strategis tahap kedua UPN Veteran Jawa Timur sebagai PTN BLU semakin meneguhkan kembali semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Salam bela negara. UPN Veteran Jawa Timur berkomitmen untuk terus menciptakan iklim pendidikan yang berstandar internasional dan menjadi universitas unggul berkarakter bela negara. Selamat siang pemirsa, selamat berjumpa dalam program Bincang Siang. Bincang Siang kali ini hadir bersama UPN Veteran Jawa Timur bersama saya Mustika Ratna. Nah pemirsa, terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 telah dimulai. Dan untuk tahun 2023 ini, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ada 3 jalur, yaitu seleksi nasional berbasis prestasi, seleksi nasional berbasis tes, dan jalur mandiri. Untuk seleksi nasional berbasis prestasi sendiri pemirsa itu sudah diumumkan pada 28 Maret yang lalu. Nah, saat ini tinggal menunggu begitu ya untuk menyongsong pelaksanaan ujian tes berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNBT. Baik, nah tema kita adalah manfaatkan peluang jadi mahasiswa baru UPN Veteran Jawa Timur di jalur SNBT 2023. Di studio JTV pada siang hari ini pemirsa sudah hadir Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi MMT IPU, Rektor UPN Veteran Jawa Timur. Bapak Rektor selamat siang, terima kasih sudah hadir. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kemudian juga Dr. Insinyur Sukenda MSc, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UPN Veteran Jawa Timur. Ibu Warek selamat siang, terima kasih sudah hadir, sehat juga tentunya. Selamat siang Mbak Tika. Baik Ibu Warek, terima kasih. Ya pemirsa, nanti juga tentunya Anda bisa bergabung bersama kami ya dalam WA interaktif terkait manfaatkan peluang jadi mahasiswa baru UPN Veteran Jawa Timur di jalur SNBT 2023. Baik Bapak Rektor, untuk seleksi nasional berbasis prestasi sendiri sudah diumumkan pada 28 Maret yang lalu. Bisa sampaikan kepada kami seperti apa kemudian animo masyarakat atau calon mahasiswa melalui jalur prestasi itu untuk bisa menjadi mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi UPN Veteran Jawa Timur dari tahun ke tahun ini alhamdulillah
peminatnya semakin tinggi, nggak semakin berkurang, semakin tinggi, luar biasa ini. Dan tahun ini ada kenaikan yang cukup bagus, sekitar 12,6% kenaikannya, sehingga kemarin animonya itu sekitar 15.000 sekian. Dan kita menerima sesuai dengan aturan yang dari kementerian, 30% dari animo itu bisa kita serap ya. Jadi 30% dari pagu maksud saya, dari pagu UPN Veteran Jawa Timur sekitar 5.600. Yang kemarin kita terima kurang lebih 1.800 yang untuk SNBP prestasi. Ya. Sekarang ini baru singkatan. Betul, jadi agak istilahnya mungkin masyarakat agak confused gitu mungkin ya. Ada SNBP, SNBT dan Mandiri, ada 3. Baik, oke. Dan alhamdulillah ini sebarannya juga mulai merata. Ya. UPN ini mempunyai kebijakan 80% itu ada di Jawa Timur dan 20% di luar Jawa Timur. Jadi kita tetap memberikan peluang kepada para peminat di luar Jawa Timur, dan ini yang besar di luar Jawa Timur ini tetap ada di ini agak aneh karena peminat terbanyak di Sumatera Utara. Malah di Sumatera Utara yang lokasinya sangat jauh dari Jawa Timur ya, Medan Pak itu luar biasa peminat di UPN, terus di Padang, Sumatera Barat, di Kalimantan Timur, ini 3 besar ini yang tapi yang di luar Jawa Timur, di Jawa, Jawa Barat dan Jakarta itu juga luar biasa. Animonya besar ya, mereka antusiasmenya untuk bergabung di UPN Veteran Jawa Timur. Baik. Nah, Ibu Warik, tadi kan Bapak Rektor sudah menyampaikan ini bahwa memang selalu ada peningkatan, bahkan nominalnya itu luar biasa begitu ya untuk tahun 2023 ini, calon mahasiswa yang nanti akan menjadi mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian Ibu, kalau kita bicara mengenai program studi sendiri yang terfavorit, bisa dijelaskan? Iya, ini memang dari kita ada 27 program studi sekarang ini yang program sarjana atau S1. Nah, itu dari tahun ke tahun ini agak stabil ya trennya ya. Jadi dari 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu prodi akuntansi sama manajemen. Ini selalu menjadi favorit bagi generasi muda ini. Kemudian kalau ini dari sosial, yang sosial humaniora, yang lainnya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ini adalah ilmu komunikasi. Mungkin sekarang banyak dibutuhkan ya barangkali di era digital ini. Kemudian administrasi bisnis dan administrasi negara, itu dari yang sosial humaniora. Tapi kalau dari saintek, nah ini juga dari tahun ke tahun itu agak stabil lah, sekitar prodi-prodi itu dari Fakultas Ilmu Komputer, itu sistem informasi sama informatika, ini sepertinya tidak pernah digeser ya dari yang prodi favorit ya. Kemudian dari Fakultas Teknik, ini teknik kimia, kemudian teknik lingkungan, teknologi pangan, itu sekarang juga tahun ini itu peminatnya banyak. Teknologi pangan ya? Teknologi pangan, iya. Oke, baik. Kemudian kita bicara mengenai keketatannya sendiri, seperti apa ini, Ibu? Keketatannya perbandingannya 1:10. Sekitar 1:10 untuk prodi-prodi yang favorit, artinya 1 kursi diperebutkan oleh 10 mahasiswa. Ini yang di jalur tadi prestasi. Yang jalur prestasi, baik. Ibu Warik, kemudian sebuah prodi itu dikatakan menjadi favorit, itu tolok ukurnya adalah? Jadi antara animo dengan daya tampung ini sangat ketat, sehingga kita kan di setiap prodi sesuai dengan masing-masing jalur penerimaannya. Jadi kalau di SNBP ini kan kita 30%, sehingga di situ kita hanya menerima 1.815 kan gitu. Nah, disitulah kemudian peminatnya kan sampai tadi 15.000 rata-rata untuk setiap ini, sehingga di situ ada yang sangat ketat, cuma di distribusi di setiap prodi yang favorit itu bisa melebihi dari animo dengan daya tampungnya itu bisa
lebih dari 10 kali gitu. Baik, jadi itu yang menjadi tolok ukur ya Ibu Warek ya. Oke, baik. Nah pemirsa, tentunya perbincangan bersama UPN Veteran Jawa Timur masih akan berlanjut dalam Bincang Siang kali ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali dalam program Bincang Siang, di mana Bincang Siang kali ini hadir bersama UPN Veteran Jawa Timur. Nah pemirsa, pastikan begitu ya, pusat UTBK UPN Veteran Jawa Timur menjadi lokasi UTBK, dan pastikan UPN Veteran Jawa Timur itu menjadi pilihan pertama. Seperti itu ya Bapak Rektor ya? Betul. Untuk lebih meyakinkan begitu ya. Betul. Ibu Warek ya, baik. Ya. Nah Bapak Rektor, begini Pak. Kan untuk jalur seleksinya sendiri ada 3, ada yang berdasarkan prestasi, kemudian berdasarkan tes, dan jalur mandiri. Betul. Yang prestasi sudah diumumkan, sekarang bersiap untuk yang jalur berdasarkan tes. Begitu jadi Bapak Rektor. Nah itu persiapannya bagaimana Bapak? UPN Veteran Jawa Timur untuk jalur SNBT, tes, T-nya tes. Ya. Ini kan memang sebelum mendaftarkan itu harus ikut tes UTBK, jadi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum mendaftar nanti masyarakat harus ikut dulu namanya UTBK. UTBK pendaftarannya sudah dibuka kemarin tanggal 23, nanti sampai dengan tanggal 14 April, kurang berapa ini ya, kurang seminggu kurang lebih ya. Ini ditutup, jadi mohon kepada masyarakat yang ingin masuk ke PTN, UPN dan PTN yang lain untuk mengikuti UTBK, ini masih ada waktu seminggu untuk ikut UTBK, mendaftar UTBK. Baik. Nah nanti pelaksanaannya ada 2 gelombang tesnya ini. Yang pertama tanggal 8 sampai dengan 14 Mei. Ini yang pertama. Dan yang kedua nanti tanggal 22 sampai dengan 28 Mei. Jadi ada 2 gelombang ini. Kalau nggak bisa ikut pertama, bisa ikut yang kedua. Dan nanti hasilnya baru diumumkan tanggal 20 Juni. Dan setelah itu baru mendaftar jalur SNBT. Nah, untuk persiapannya tentunya yang pertama ada strategi. Ini penting strategi ini. Kalau milih UPN ya pilih di pilihan pertama. Karena kalau pilihan kedua rata-rata ini kan kecil ya kapasitas yang pilihan kedua ini. Sehingga nanti ini penting untuk strategi ini. Dan yang kedua jangan lupa nanti untuk UTBK-nya bisa milih di tempat di UPN. Baik. UPN ini menyiapkan cukup banyak, kami menyiapkan kurang lebih 600 komputer dengan cadangan ada 50-an. Dan bisa melayani dalam 1 minggu ini kurang lebih 8.000 peserta tes. Silakan memilih di tempat UTBK di UPN. Baik, jadi terkait dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh UPN Veteran Jawa Timur, ini benar-benar sudah matang ya Bapak Rektor ya? Artinya benar-benar mempersiapkan komputer itu sendiri atau persiapan-persiapan tes itu dengan semaksimal mungkin demi kelancaran. Kita sudah pengalaman beberapa tahun hingga sudah sangat biasa ini melaksanakan itu dan sudah disiapkan jauh mungkin. Oke. Nah kemudian terkait dengan kuota atau daya tampung untuk UTBK yang SNBT 2023 di UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Rektor. Jadi kami sebagai PTN BLU ini ada aturan dari pemerintah. Kalau kemarin yang SNBP prestasi itu 30%. Kalau yang SBT ini banyak, sekarang ini 40%. Jadi kurang lebih 2.300 sekian. Ini nanti akan kita terima di jalur SNBT. Ya, jangan lupa SNBT, T-nya itu tes. Nah ini mungkin banyak. Sehingga biasanya yang daftar memang cukup banyak juga ya. Sehingga memang harus dipersiapkan betul sejak awal oleh kawan-kawan lulusan SMA, SMK, MA, dan lain-lain yang tahun ini lulus, mau masuk di UPN harus betul-betul disiapkan. Sehingga harapan kami ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik. Kemudian mungkin juga ada penambahan kuota begitu Bapak Rektor untuk beberapa program studi, bagaimana? Ya, jadi kebetulan kami punya program studi baru ya. Jadi ini
kita juga akan ada beberapa tambahan, sehingga tahun ini kita menambah kurang lebih sekitar 300 mahasiswa baru ya tambahannya, karena ada yang baru, ada tambahan kuota dan lain-lain, sehingga masyarakat untuk kesempatan diterima lebih besar lah, lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Baik, Ibu Warek bisa menambahkan terkait ada penambahan kuota juga untuk beberapa program studi begitu? Ya, jadi kita di tahun 2022 kemarin kan ada beberapa penambahan, membuka program studi baru, jadi seperti fisika, kemudian linguistik, bahasa Indonesia, kemudian juga bisnis digital, lalu juga desain interior dan sebagainya, ada sekitar 4 atau 5 dengan kewirausahaan. Nah, untuk yang khusus yang fisika, kemudian desain interior, lalu kemudian linguistik yang bahasa Indonesia, kemudian bisnis digital, ini memang peluangnya lebih besar karena kita memang menambah kuota yang di prodi-prodi baru ini untuk yang khusus yang nanti di jalur yang berbasis tes atau SNBT ini gitu. Jadi nanti ini juga salah satu strategi ya barangkali ya. Karena kalau semuanya ini misalnya memilih tadi yang prodi-prodi favorit, kan keketatannya cukup tinggi, sehingga ini juga harus dipikirkan pada saat sebelum memilih program studi. Ada peluang juga begitu ya? Peluangnya lebih besar yang tadi yang prodi-prodi yang saya sebutkan, prodi-prodi baru yang seperti fisika, terus kemudian linguistik, atau bisnis digital ataupun yang desain interior. Oke, baik. Nah, kemudian Ibu untuk mengikuti SNBT ini, seleksi nasional berbasis tes, apakah ada persyaratan khusus begitu? Jadi untuk semua siswa itu secara umum sama ya, artinya kita siswa-siswa yang berasal dari SMA, SMK kan gitu, MA yang dan sederajat itu asalkan lulus tahun ini, kemudian juga tahun kemarin, tahun 2022, atau paling minimal itu tahun 2021, jadi T-2 ya, selama 3 tahun, lulusan 3 tahun, kemudian juga usia maksimal 25 tahun, itu boleh mereka mendaftar di SNBT ini. Tapi tolong mohon nanti juga ini salah satu hal yang diperhatikan oleh calon-calon maba ini, adik-adik siswa, karena di program-program studi itu ada syarat khususnya juga. Jadi untuk prodi-prodi terutama yang saintek ya. Jadi saintek itu seperti arsitek, kemudian desain interior, kemudian desain komunikasi visual DKV, ini tidak boleh buta warna. Karena mereka ilmunya ini harus bisa berkaitan dengan warna ya, berhubungan dengan warna. Kemudian juga yang fakultas teknik dan fakultas pertanian. Jadi fakultas teknik itu semuanya, apakah itu teknik industri, teknik kimia, teknik lingkungan, teknik sipil, teknologi pangan, dan teknik mesin, itu juga harus bisa mengenal, membedakan warna. Termasuk di fakultas pertanian, di agroteknologi dan agribisnis, itu memang mensyaratkan tidak buta warna. Itu saja. Kemudian mungkin ada juga yang memilih program studi tertentu, misalnya seni dan olahraga, begitu Ibu? Nah, itu juga ada ketentuannya tersendiri? Untuk seni dan olahraga itu ada tambahan sebetulnya materi tesnya, karena di sana mereka dilihat kemampuan portofolionya di bidang talent seninya maupun tadi yang olahraga, artinya yang punya benar-benar punya bakat dan kemampuan di situ gitu. Baik, kemudian mereka yang lolos seleksi nanti itu ditentukan oleh hasil tes? Hasil tesnya semua kan kita ujian tulis berbasis komputer. Nah itu nanti secara sistem itu memang terpusat di BP3 ya, kalau dulu LTMPT yang menangani. Nah kemudian setelah nilainya semuanya keluar di ininya, baru kemudian pimpinan-pimpinan
perguruan tinggi ini akan biasanya kan di ranking dari yang tertinggi, terendah, kemudian berapa daya tampung yang disediakan oleh masing-masing prodi, yaitu apa yang diterima. Hasilnya nanti seperti itu ya Ibu ya, yang akan diketahui. Oke, baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda berikut Bincang Siang bersama UPN Veteran Jawa Timur masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan program Bincang Siang bersama UPN Veteran Jawa Timur. Sudah hadir Bapak Rektor UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Profesor Ahmad Fauzi, kemudian Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UPN Veteran Jawa Timur, Ibu Dr. Sukenda. Nah, kita membahas terkait dengan manfaatkan peluang jadi mahasiswa baru UPN Veteran Jawa Timur di jalur SNBT 2023. Jadi, bagi Anda yang ingin mengikuti UTBK SNBT 2023 di UPN Veteran Jawa Timur, yang pertama, pastikan untuk memilih pusat UTBK UPN Veteran Jawa Timur sebagai lokasi UTBK, kemudian UPN Veteran Jawa Timur dipilih atau menjadi pilihan pertama tentunya ya, seperti itu. Baik, Ibu Warek, kalau kita bicara terkait dengan UTBK SNBT 2023 di UPN Veteran Jawa Timur sendiri, ini seperti apa materi tesnya nanti? Ya, untuk tahun ini memang agak beda ya dengan Mbak Tika dengan tahun kemarin. Ya. Kemarin ada TKA ya, tes potensi akademik. Nah, tahun ini memang ada 3 materi. TPS, jadi tes potensi skolastiknya, ini kan penalarannya. Kemudian juga untuk literasi, baik literasi bahasa Indonesia maupun yang bahasa Inggris, itu materi yang kedua. Baik. Lalu materi yang ketiga adalah penalaran matematika. Jadi ini yang berbeda dengan yang tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin kan TKA sama TKS, jadi kemampuan skolastiknya sama kemampuan akademik. Nah, sekarang diganti yang TKS tetap, yang TKA diganti dengan tadi literasi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kemudian juga penalaran di bidang matematika. Baik, jadi mereka yang ingin mengikuti UTBK SNBT di UPN Veteran Jawa Timur tahun 2023 harus mempersiapkan itu, begitu ya Ibu Warek ya. Iya. Baik, nah Bapak Rektor, ini yang tidak kalah mengejutkan tentunya kabar bahagia dong ya. Kan UPN Veteran Jawa Timur ini senantiasa berbenah begitu ya. Dan salah satunya adalah berproses saat ini Bapak membuka fakultas kedokteran. Begitu ya Bapak Rektor ya. Baik, Pak, apa sih kemudian yang melatar belakangi UPN Veteran Jawa Timur ingin membuka fakultas kedokteran? Oke. Yang jelas kebutuhan dokter di Jawa Timur dengan penduduk 40 juta ini masih kurang sekitar 101.000. Nah, ini kalau dihitung dengan fakultas yang ada di Jawa Timur, ini outputnya kurang, baru bisa memenuhi mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan. Sehingga pemerintah memberikan kesempatan kepada yang paling siap, perguruan tinggi paling siap itu untuk bisa membuka fakultas kedokteran. Dan alhamdulillah UPN ini salah satu yang paling siap saat ini. Kita sudah menyiapkan semua infrastrukturnya, SDM-nya dan yang lain. Kita juga sudah membangun gedung khusus fakultas kedokteran 13 lantai, termasuk basementnya, jadi 12 lantai plus basement. Ini insya Allah nanti akhir tahun ini sudah jadi. Dan untuk yang angkatan pertama yang tahun ini kita buka, insya Allah ini sudah menempati gedung yang saat ini kita siapkan di kampus UPN, termasuk 13 laboratorium, ini juga sudah siap dengan dukungan 35 dokter sebagai dosen, dan kita juga sudah menyekolahkan sekarang ini ada 13 dokter untuk sekolah mengambil preklinis, karena ini preklinis ini juga yang paling sulit kita cari dokternya, sehingga harapannya nanti di pembukaan angkatan pertama di insya Allah di tahun ini nanti dimulai pembukaan ikut mandiri, semoga ikut mandiri tahun ini bisa sudah bisa langsung running well nanti pelaksanaan fakultas kedokteran ini.
Semoga lancar dan sukses tentunya ya Bapak Rektor ya. Baik. Ini adalah gedung kita yang kita siapkan di dalam mungkin bisa dilihat di layar ini ya. Ini gedung kedokteran. Oke, luar biasa. Megah ya. Ya, megah. Ya, luar biasa, persiapannya benar-benar maksimal berarti ya, untuk perencanaannya sendiri ya Bapak termasuk laboratoriumnya. Ini kita sudah investasi. Ada 13 laboratorium. Dan kita punya kekhususan kebencanaan kegawat daruratan. Dan ini belum ada kekhususan itu di Indonesia. Dan nanti akan kita kembangkan terutama di pasca bencana ya. Ada rehabilitasi, ada juga apa namanya ini yang penanganan di bidang pasca bencana ya. Jadi memang fokus di situ ya, artinya ada peluang yang belum terisi dan UPN Veteran Jawa Timur melihat itu peluang yang maksudnya bisa dimaksimalkan begitu ya. Oke. Nah, Ibu Warek, seperti apa kemudian kalau kita bicara mengenai fasilitas, kemudian sumber daya manusia untuk kemudian bisa membuat Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur ini menjadi yang terhebat, seperti apa? Iya, jadi ada 3 komponen ya untuk kita itu di Fakultas Kedokteran, yaitu perangkat kurikulumnya sendiri. Kita pakai sistem blok, jadi ini yang sistem yang terbaru istilahnya di dalam bidang kedokteran. Kalau yang dulu kan sistemnya itu ada yang pakai yang hibrid antara yang lama, yang sistem lama. Yang baru ini adalah sistem blok. Kalau dulu mungkin yang sama dengan prodi-prodi yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua ini perangkat-perangkatnya yang sudah kita siapkan, kurikulum dan pendukungnya, dan juga keunggulan dan keunikannya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor adalah kita ke gawat daruratan di dalam kebencanaan. Jadi kita mengingat itu perlu dokter-dokter yang tidak hanya kompeten di bidangnya, tapi juga bagaimana di dalam kondisi yang darurat itu dokter ini bisa secara mental dan secara keahlian tambahan ya, itu menangani kondisi-kondisi yang membutuhkan decision yang cepat dan dengan resources yang ada. Nah, kita memfokuskan di pasca bencana karena itu dampaknya biasanya terasanya di pasca bencana, sehingga di situ kita ini kan untuk menangani yang traumatik kan gitu, kemudian juga kesehatan untuk yang kejiwaannya, lalu kemudian merehabilitasi mediknya. Jadi di 3 itu yang komponen dari kita pasca penanganan pasca bencana. Dan ini adalah menjadi keunggulan yang kemarin di istilahnya di prodi-prodi yang sejenis kedokteran masih belum ada yang menangani untuk itu gitu. Dan kita kerjasama dengan BNPB ya untuk penanganan bencana ini. Itu adalah keunikan kita untuk supaya nanti dokter-dokter lulusan kita ini memang mereka ada nilai plusnya di sana gitu. Lalu tentunya adalah ini harus membutuhkan SDM kan, dokter-dokter yang meskipun persyaratannya itu ada 26 keahlian ya, 14 itu di bidang yang nanti program studi apa itu kedokteran yang program sarjana, sehingga nanti kalau lulus itu asket kan sarjana kedokteran, tapi kan harus mereka untuk menjadi dokter yang bisa berpraktek, mereka harus meneruskan spesialis. Nah, itu dua-duanya kita sudah sediakan. Jadi ada 2 prodi itu, kemudian kita juga SDM-nya yang tadi di bidang sarjana ini ada 14 area keahlian. Ini sudah kita rekrut semua kan gitu ya, baik itu yang sekarang sudah menjadi dosen tetap, yang sudah yang dari preklinis yang nanti program sarjana, dan ada sebagian yang nanti kita sekolahkan untuk menangani atau mendampingi atau merunning yang apa ini program yang kedokteran yang sarjana. Sedangkan yang spesialis ini juga kita rekrut sehingga total itu kita ada 44, baik itu yang spesialis maupun yang yang preklinis yang program sarjana. Ini semuanya sudah kita siapkan dan mereka sudah aktif kemarin
mulai 1 Maret. Jadi sekarang sudah menyiapkan bekerja di UPN para dokter ini gitu. Oke. Kemudian kalau sarana prasarana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor, ada Twin Tower yang 1 tower 13 lantai dengan semua 12 satunya kan basement gitu ya. Itu kita sediakan dan sambil menunggu karena ini kan insya Allah kalau izin operasionalnya turun, kita akan running di semester Gasal 2023-2024 ini menerima sekitar 40 sampai 50 mahasiswa baru. Nah ini kita ada gedung yang sekarang memang gedung kedokteran, yang dulu adalah gedung pasca sarjana. Gitu. Jadi tapi nanti sudah bisa pakai yang gedung baru, Pak Rektor? Gedung baru nanti di angkatan kedua. Oh, di angkatan kedua ya. Oke, jadi yang pertama tuh mengalah dulu begitu ya, pakai yang sebelumnya. Sekarang angkatan pertama ini kita siapkan gedung yang sekarang berada. Oke. Ya sudah 3 lantai. Baik. Dengan kapasitas ini laboratorium dan tempat kuliah dari situ. Sudah siap semua termasuk untuk OC, untuk tutorial. Karena di pendidikan kedokteran ini sangat rigid ya. Jadi ada tutorialnya, ada CPT dan lain-lain. Sambil kemudian mempersiapkan gedung Twin Tower ini untuk tahun depan. Oke, baik. Nah, Pak Pirsa, kemudian apa ya alasannya bahwa UPN Veteran Jawa Timur itu menjadi rujukan untuk melanjutkan pendidikan tinggi? Sesaat lagi pemirsa masih dalam program Bincang Siang bersama UPN Veteran Jawa Timur. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Bincang Siang bersama UPN Veteran Jawa Timur. Dan bagi calon peserta yang akan mengikuti UTBK SNBT UPN Veteran Jawa Timur tahun 2023, pastikan Anda memilih pusat UTBK UPN Veteran Jawa Timur sebagai lokasi UTBK dan pastikan UPN Veteran Jawa Timur ada di pilihan pertama. Nah, Bapak Rektor, ketika kemudian ini calon mahasiswa memilih UPN Veteran Jawa Timur begitu ya, apa kemudian hal-hal istimewa, keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh UPN Veteran Jawa Timur sehingga UPN Veteran Jawa Timur sangat layak, mantap begitu ya untuk menjadi rujukan, jadi pilihan, ya. Betul, melanjutkan pendidikan tinggi. Ya, terima kasih. Jadi yang jelas UPN Veteran Jawa Timur itu sekarang terakreditasi A untuk institusinya. Dan itu kita sudah 2 periode ini kita pertahankan tahun 2021 ini, kita menjadi perguruan tinggi dengan akreditasi A. Untuk mencari A ini luar biasa parameternya, sehingga ini insya Allah untuk semuanya ini semua sudah sesuai dengan parameter, indikator, dan variabel yang ada dalam penilaian tersebut. Terus yang kedua, dari sisi program studi, kita punya 27 program studi dan ini ya sebagian besar 48% ini adalah A juga. Dan yang 13 ini punya akreditasi internasional FIBA. Baik. Dan target tahun ini kita bisa 70% sudah masuk dalam akreditasi internasional. Yang ketiga, fasilitas gedung, kuliah, yang terpenting adalah laboratorium. Laboratorium ini kita siapkan semuanya, termasuk kalau di sosial ada laboratorium TV dan laboratorium radio dan lain-lain. Itu ada semuanya di sana. Iya. Laboratorium yang terbaru kita sedang membangun laboratorium untuk teknik dan pertanian. Ini 7 lantai. 7 lantai ini atas bantuan pemerintah melalui SBSN dengan nilai kurang lebih 170 miliar. Ini luar biasa, modern, semua alat terbaru untuk laboratorium ada di sana. Dan insya Allah nanti tahun ini sudah bisa selesai semuanya. Terus yang berikutnya yang jelas para alumninya sebagai nanti lulusannya ini sebagai untuk menjalin jejaring ya. Ini alhamdulillah kita sudah berdiri 63 tahun yang lalu. Tentunya jejaring untuk alumni ini cukup besar, cukup banyak. Dan saya kira ini juga bisa membantu para alumni-alumni yang baru ini untuk bisa memperoleh
akses informasi dan lain-lain tentang pekerjaan dan lain-lain dalam pengembangan karirnya. Banyak sekali sih yang kalau kita bicarakan keunggulan di UPN, apalagi sebagai kampus bela negara ya. Ini rata-rata kedisiplinan kita tanamkan sejak semester 1 ya. Sehingga harapannya nanti alumni UPN ini tidak saja pinter di bidang akademik, tapi juga mempunyai karakter yang bagus dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Baik, Bapak Rektor dan juga Ibu Warek, ini kita terima dulu ada WA interaktif begitu ya dari Ratna di Surabaya. Berapa kuota SNBT Fakultas Kedokteran UPN tahun ini? Kemudian Julius di Surabaya, apakah untuk Fakultas Kedokteran biaya masuk sama dengan kampus negeri lain? Monggo, Bapak. Jadi untuk Fakultas Kedokteran SNBT ini insya Allah belum kita buka ya, karena untuk verifikasi terakhir baru minggu ini, baru insya Allah nanti tanggal 12, 13, 14 ini kita akan ada verifikasi terakhir dari 8 instansi, mulai Kementerian Kesehatan, Dikbud, KKI, konsorsium dan lain-lain. Ini cukup banyak yang memverifikasi dan nanti baru kita tunggu, semoga nanti di bulan Mei Juni ini sudah terbit izinnya. Target kami di bulan Mei Juni terbit, sehingga nanti kita baru bisa membuka di awal Juli ya. Mungkin di Mandiri mungkin ya. Bertepatan dengan jalur Mandiri. Jalur Mandiri insya Allah ya. Target kami di jalur Mandiri sudah kita buka. Baik. Untuk lokasinya ya sementara 40 sampai 50. 40 sampai 50 ya, mahasiswa 50. Ya, untuk alokasinya ya. Baik. Bapak Rektor begini, tadi kan Bapak juga menyatakan memang iya kita mengenal bahwa UPN Veteran Jawa Timur saat ini sebagai kampus atau selama ini sebagai kampus bela negara. Artinya itu berkaitan erat dengan kedisiplinan yang mungkin sekarang ini rada sedikit longgar, itu makanya harus kita disiplinkan lagi dalam segala hal tentunya ya Bapak Rektor ya. Dan itu nanti UPN Veteran Jawa Timur akan sangat berperan untuk membentuk seperti apa kedisiplinan mahasiswa baru begitu ya, yang kaitannya nanti adalah raihan prestasi Pak. Nah kalau kita bicara mengenai raihan prestasi, bisa dijelaskan juga untuk mahasiswa-mahasiswa kebanggaan UPN Veteran Jawa Timur ini prestasi-prestasi apa begitu yang sudah mereka raih? Ya, jadi prestasi mahasiswa banyak sekali ya, mulai nasional sampai internasional. Yang terakhir kemarin internasional ini kita sedang mengirim ke Amerika untuk mahasiswa teknologi pangan, dia memperoleh undangan ke sana karena prestasinya ya. Baik. Ini di internasional yang terbaru dan lain-lain. Tapi sebetulnya kesempatan itu yang terpenting, kesempatan itu terbuka lebar di UPN. Termasuk juga di akademik, juga bisa mengikuti perkuliahan ke luar negeri gratis. Kemarin kita kirim ke Polandia, ke Rusia, di Inggris dan lain-lain. Ini melalui ISMA ini kita banyak sekali yang kita kirim. Termasuk juga mahasiswa UPN ini tidak saja kuliah di UPN sebetulnya, dia juga kuliah di luar negeri tapi di Indonesia yang bersangkutan melalui ICT. Kita kerjasama dengan beberapa negara yang lain untuk bisa kuliah. Selain tadi kalau pengen di luar negeri juga bisa berangkat ke luar negeri, itu gratis juga. Banyak sebenarnya kesempatan untuk berkarir, berprestasi akademik maupun non akademik. Kalau punya bahkan terakhir kemarin ada yang menjadi Putri Indonesia, ya Putri Indonesia. Yang terbaru ini ya? Yang terbaru ya. Baik, banyak sekali prestasi dan tentunya Bapak Rektor itu sangat disupport oleh pihak UPN Veteran Jawa Timur, baik itu yang akademik maupun non akademik, sesuai dengan talenta mereka masing-masing ya. Oke, nah Ibu Warek, ini ada pertanyaan lagi dari Tiara di Sidoarjo, jurusan apa yang paling favorit di UPN? Oke, jadi tadi sudah ya kita di 5. Kalau di sosial humaniora, memang tadi kan seperti manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi itu biasanya banyak diperebutkan, lalu ilmu administrasi bisnis dan administrasi negara. Tapi kalau mau milih yang saintek, nah itu di bidang komputer, sistem informasi atau informatika. Sekarang juga kita ada sains data, bisnis digital kan gitu,
tergantung passionnya ya. Tapi iya. yang favorit itu adalah yang informatika sama sistem informasi. Kemudian kalau di bidang teknik itu teknik lingkungan, teknik kimia, teknik industri, kemudian teknologi pangan. Iya. Ibu Warek juga bisa menambahkan bagaimana support system yang selama ini, selama UPN Veteran Jawa Timur berdiri sudah sangat maksimal diberikan kepada para mahasiswanya, sehingga mereka bisa berprestasi ketika kuliah maupun ketika mereka sudah selesai kuliah, itu mereka juga bisa benar-benar memberikan kontribusi yang sangat optimal bagi bangsa dan negara. Iya. Seperti apa itu? Jadi tadi tentu kita ingin semua lulusan UPN Veteran Jawa Timur ini kan diterima oleh stakeholder. Jadi ini adalah memang kita kewajiban UPN memproses lulusannya itu punya daya saing tawar yang tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan untuk itu ada 3 jalur ya nanti ya. Kalau mereka sudah akan lulus di UPN itu sudah kita arahkan sih sebetulnya dari awal mereka masuk. Jadi nantinya mereka itu mau ke arah entrepreneur kan gitu ya, membuka usaha sendiri, kita sediakan berbagai sarana entrepreneur. Kita ada prodi kewirausahaan, ada inkubator bisnis yang akan menginkubasi calon-calon entrepreneur ini, kan targetnya Pak Rektor itu 1 tahun 100 gitu, untuk menghasilkan entrepreneur, bahkan kalau bisa 1000 begitu. Kemudian juga kita punya UPT yang khusus untuk pengembangan karir dan kewirausahaan. Jadi ini mereka yang akan menggodok mahasiswa-mahasiswa yang nanti punya talenta di bidang entrepreneur, sehingga begitu lulus mereka bisa berusaha sendiri. Bahkan banyak mahasiswa kita yang sudah pada saat mahasiswa punya usaha sendiri, itu kita pupuk gitu. Dan kita modali, kita fasilitasi sampai di inkubasi bisnis, di inkubator bisnisnya, dengan inovasi-inovasi berbasis produk yang berbasis inovasi di perguruan tinggi. Ini yang satu. Kemudian kalau mereka ingin bergabung dengan instansi lain kan gitu ya, maka di situ kita persiapkan mereka di magang, kemudian tadi di kegiatan-kegiatan yang kita sebut MPKM, apakah di magang perusahaan ataukah di magang instansi, untuk melihat realitas kebutuhan yang ada di dunia kerja. Itu baik program-programnya yang dari eksternal, dari stakeholder ataupun dari kementerian, atau yang memang program-program di-create oleh UPN sendiri untuk memfasilitasi mereka. Dan yang ketiga, ini yang biasanya punya akademik tinggi yang ingin meneruskan, tidak cukup hanya S1 tapi ingin meneruskan S2, S3. Nah, ini biasanya juga Pak Rektor pada saat wisuda ini menyediakan beasiswa-beasiswa untuk melanjutkan ke S2 bagi lulusan yang terbaik. Jadi itu luar biasa ya support system yang diberikan oleh UPN Veteran Jawa Timur. Pemirsa, masih ada satu segmen terakhir dalam program Bincang Siang kali ini bersama UPN Veteran Jawa Timur. Kami akan hadir sesaat lagi. Bincang Siang bersama UPN Veteran Jawa Timur, dan kami perlu sampaikan kembali pemirsa kepada Anda ini calon peserta UTBK SNBT UPN Veteran Jawa Timur tahun 2023. Jadi pastikan memilih pusat UTBK UPN Veteran Jawa Timur sebagai lokasi UTBK, kemudian pastikan UPN Veteran Jawa Timur ada di pilihan pertama. Bapak Rektor, bisa diberikan tipsnya juga ini kepada pemirsa atau kepada calon peserta begitu ya, terkait dengan nanti mereka mengikuti UTBK SNBT UPN Veteran Jawa Timur tahun 2023. Iya, tadi sudah disampaikan, yang pertama harus milih UPN, itu betul. Jadi strateginya harus seperti itu. Pilihan pertama di UPN, pilihan kedua juga di UPN. Karena kalau tidak ini kita punya kebijakan. Jadi pilihan pertama tadi saya sampaikan 9% itu kita terima pilihan pertama. 10% itu di pilihan kedua. Dan pilihan kedua itu kita utamakan juga yang dari UPN. Jadi ini yang barangkali masyarakat belum paham, belum tahu gitu ya. Dan saya kira semua PTN punya strategi yang sama. Jadi
yang punya apa istilahnya minat yang besar terhadap kampusnya ya kita utamakan. Karena itu kan berarti betul-betul cinta mati gitu ya, cinta mati. Gitu ya. Jadi ini penting ya masyarakat untuk bisa membuat strategi yang tepat, yang sesuai. Jadi saya ulangi lagi, pilihan pertama di UPN. Kalau punya pilihan kedua, kalau di lain tempat, biasanya lain tempat juga nggak mau terima juga, gitu kan ya. Mendingan pertama di UPN, kedua di UPN. Ini strategi yang paling jitu bagus, ya. Oke, baik. Ini ya. nggak saya beritahukan kalau bukan teman ini. Oh, bukan teman sendiri, enggak ya, tertutup ya ini. Baik, Ibu Warek monggo menambahkan sedikit terkait dengan tips itu, kemudian dilanjutkan dengan apa harapan Ibu begitu terkait dengan nanti mahasiswa menjadi mahasiswa baru di UPN Veteran Jawa Timur tahun 2023. Monggo Ibu Warek. Ini harapannya tentunya kita berharap banyak ya yang mendaftar nanti di UPN Veteran Jawa Timur dari jalur SNBT ini, sehingga ini ada kesempatan 9 hari kan gitu, sampai ditutup tanggal 14 April, sehingga kami berharap para adik-adik siswa ini segera jangan ragu-ragu lagi kan gitu ya, langsung klik aja UPN Veteran Jawa Timur sebagai perguruan tinggi yang menjadi tujuannya. Namun pesan harapan kami sebelum nanti memilih UPN kan harus memilih prodinya. Nah, memilih prodi ini dicermati kan gitu, karena sekarang kita menyediakan juga berbagai channel, baik itu di websitenya UPN, di Simaba maupun yang PPMB maupun di IG. Itu juga ada kakak-kakak kelas yang 24 jam akan bersedia untuk menjawab berbagai pertanyaan. Di samping juga tim penerimaan maba mahasiswa baru ini akan melayani berbagai tadi pertanyaan adik-adik yang barangkali ingin tahu lebih jauh, dan kemudian pastikan prodi-prodi itu peluangnya yang lebih besar di mana. Tadi yang prodi-prodi baru kan, kemudian di samping pilihan 1 pilihan 2-nya ya, sehingga mungkin itu bisa ditandemkan kan gitu ya, antara pilihan 1-nya pilihan keduanya. Kalau dua-duanya di UPN kan peluang untuk diterimanya tinggi kan gitu. Karena cinta mati itu ya Bapak Rektor ya. Dan tadi prodi-prodi misalnya kalau pilihan pertamanya misalnya di prodi favorit, maka di pilihan keduanya ya prodi-prodi baru tadi kan gitu, sehingga peluang untuk diterima di UPN lebih kan besar, lebih besar, sangat besar bahkan sangat besar kan gitu. Baik, sehingga itu yang harapan kami, kami tunggu sampai tanggal 14 April 2023. Baik. Nah, Bapak Rektor, apa yang mau disampaikan pada kesempatan ini kepada mereka calon mahasiswa yang nantinya menjadi mahasiswa baru di kampus impian, yaitu UPN Veteran Jawa Timur? Silakan, Bapak. Ya, jadi yang pertama siapkan diri ya, siapkan mental, ini penting untuk ikut tes UTBK. Jangan terlalu kesusu itu apa bahasa Indonesia? Terburu-buru ya, terburu-buru pada saat tes ya. Jadi tenang saja, ikuti dengan waktu yang ada. Ini cukup lama tesnya, 2 jam lebih ya. Yang kedua, banyak berdoa, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama masing-masing. Ini penting ini ya. Karena kita nggak tahu, kalau kita mengandalkan kemampuan saja ini belum tentu juga bisa diterima, tapi doa ini penting. Yang ketiga adalah restu orang tua, konsultasi dengan orang tua. Dan yang terakhir adalah selamat bergabung dengan kampus Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Selamat datang di UPN Veteran Jawa Timur. Baik, Bapak Rektor UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi MMT IPU, matur nuwun sudah hadir. Sama-sama, kemudian Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UPN Veteran Jawa Timur, Ibu Dr. Insinyur Sukenda MSc, matur nuwun Ibu sudah hadir siang hari ini. Nah, pemirsa dan juga Anda calon peserta UTBK SNBT UPN Veteran Jawa Timur tahun 2023. Jadi pastikan ya untuk pusat UTBK UPN Veteran Jawa Timur menjadi lokasi UTBK. Kemudian pastikan bahwa pilihan yang pertama atau pilihan nomor 1 adalah memilih UPN Veteran Jawa Timur. Nah, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Siang, di mana Bincang Siang kali ini hadir bersama UPN Veteran Jawa Timur. Saya Mustika Ratna. Selamat siang pemirsa. Sampai